Sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib sidang. Tata tertib sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang, semua hadirin dimohon berdiri sebagai bentuk penghormatan. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib memberi hormat kepada pengadilan. 3. Dilarang berbicara keras di luar ruang persidangan yang dapat mengakibatkan suara masuk ke dalam ruang persidangan dan mengganggu jalannya persidangan. 4. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain atau memberikan komentar, hubungan, serta mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan kepada saksi terhadap sesuatu yang terbukti selama sidang berlangsung tanpa seizin majelis hakim. 5. Setelah diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkannya wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang tidak boleh membuat gaduhan, harus duduk dengan tenang, sopan, dan tertib di tempatnya masing-masing guna memelihara ketertiban ruang persidangan. 7. Pengunjung sidang tidak diperkenankan untuk makan, minum, merokok, baca koran atau sejenisnya, atau melakukan 7. Pengunjung sidang tidak diperkenankan untuk makan, minum, merokok, baca koran atau sejenisnya, atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. 8. Selama berada dalam ruang persidangan, agar semua jenis alat komunikasi dinonaktifkan atau di-silent. 9. Dilarang membawa anak di bawah umur 16 tahun kecuali majelis hakim mengundangnya untuk anak tersebut menghadiri persidangan. 10. Bahwa untuk menjamin keamanan persidangan, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat berat potong lainnya yang membahayakan jalan persidangan, sehingga siapapun yang membawanya, petugas mempersilakan mengumpul benda tersebut di tempat telah disediakan khusus untuk itu. Serta apabila yang bersangkutan telah meninggalkan ruang persidangan, maka petugas wajib menyerahkan benda titipannya. 11. Siapapun yang berada di ruang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapatkan peringatan dari hakim ketua sidang bahwa nama tata tertib sidang tersebut, maka atas perintahnya yang bersangkutan tersebut dikeluarkan dari ruang persidangan. Dan apabila pelanggaran tata tertib bersifat tata tertib suatu tindak pidana, tidak menuntut kemungkinan dilakukan penuntutan. 12. Selama berada di ruang sidang, setiap orang hendak masuk di hadapan memberi hormat. Demikian kami perhatikan dan ditaati. Sidang segera dimulai. Panitera, Yusufa, dan para pihak yang masuk ke ruang persidangan. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Kendari dengan registrasi perkara nomor 33-G-2022-PTUN Kendari antara Amiruddin selaku tergugat melawan Bupati Kabupaten Konawe selaku tergugat pada 18 Oktober 2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 33-G-2022- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari antara Amiruddin selaku pihak penggugat melawan Bupati Kabupaten Konawe selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat, apakah pihak penggugat
mewakili dirinya sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Mohon izin Yang Mulia, dalam sidang perkara kali ini yang akan beracara di sini adalah kuasa hukum saya, yaitu Saudara Novaris Sobar Priyatna SHMH dan Saudari Iin Supriyatmini SHFA. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pihak tergugat apakah berdiri sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Izin Yang Mulia, dalam perkara ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang akan mewakili saya beracara di persidangan ini, yaitu oleh David Adiwijaya SHMH dan Fiona Ayu Lestari SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum kedua belah pihak silakan maju untuk memberikan surat kuasa dan surat izin praktik beracara. Silakan dilihat. Apakah ada yang mau diklarifikasi? Penggugat? Tidak. Baik, silakan. Baik, sesuai dengan penetapan Hakim Ketua Majelis, maka persidangan hari ini adalah sesuai dengan penetapan Hakim Ketua Majelis, maka persidangan selanjutnya adalah persidangan untuk umum, dan sesuai dengan pasal 74, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Pihak penggugat telah siap dengan gugatannya? Siap Yang Mulia. Apakah pihak tergugat telah mendapatkan salinan gugatan? Sudah Yang Mulia. Baik, pihak penggugat, apakah gugatan akan dibacakan semuanya atau pokok-pokoknya saja? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Apakah pihak tergugat keberatan? Tidak Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk pihak penggugat membacakan gugatannya. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Majelis Hakim Yang Mulia, pihak tergugat dan kuasa hukumnya yang kami hormati, serta hadirin yang berada di ruang persidangan ini. Izinkanlah kami kuasa hukum dari saudara penggugat untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan dengan nomor register sengketa 33/2022 PTUN Kendari. Yang bertanda tangan di bawah ini Novaris Sobar Priyatna SHMH, Iin Supriyatmini SHMH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2022 bertindak untuk dan atas nama Amiruddin SP MSI. Tempat tanggal lahir Kendari 30 Agustus 1965, pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan tata usaha negara melawan Bupati Kabupaten Konawe. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SP MSI. Upaya administratif bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, penggugat mengetahui, menerima, dan mendapatkan salinan atau hard copy objek sengketa surat keputusan Bupati Konawe nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tanggal 25 Agustus 2022, maka pada tanggal 30 Agustus 2022 mengajukan permohonan upaya administratif keberatan atas keputusan tergugat tersebut. Namun tergugat tidak mengambil keputusan dan atau tidak memberikan jawaban atas upaya administratif keberatan yang diajukan oleh penggugat. Bahwa setelah penggugat menerima keputusan upaya administratif keberatan tanggal 13 September 2022, maka pada tanggal 14 September 2022 mengajukan permohonan upaya banding administratif kepada atasan tergugat, dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara tidak mengambil keputusan dan atau tidak memberikan jawaban atas upaya banding administratif yang diajukan oleh penggugat. Tentang kepentingan penggugat yang dirugikan, yang pertama bahwa
objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan telah diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 25 Agustus 2022. 2. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022, penggugat merasa dirugikan karena dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, penggugat tidak dapat aktif menjadi sekretaris daerah Kabupaten Konawe. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa kepentingan penggugat sangatlah dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan oleh sebab itu, maka berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Iin Supriyatmini, SH, MH. Baik Yang Mulia, izin melanjutkan. Alasan gugatan penggugat. Adapun dasar penggugat menggugat surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI tertanggal 25 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat pembina utama madya golongan ruang 4 garis miring D dan terhitung mulai tanggal 1 September 2019 penggugat diangkat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Konawe berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe nomor 101 tahun 2019. Yang kedua, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 penggugat menerima surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. Yang ketiga, bahwa tergugat telah menerbitkan surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tanggal 25 Agustus 2022 dengan dasar pertimbangan penggugat laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil nomor 3 garis miring tim garis miring 8 garis miring 2022 tanggal 10 Agustus 2022. Yang keempat, bahwa dalam konsideran menimbang pada surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan bahwa penggugat terbukti melanggar terhadap kewajiban yang memiliki dampak negatif pada pemerintah atau negara dan mengganggu kelancaran tugas. Yang kelima, bahwa pihak penggugat membantah dengan tegas surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil nomor 03 garis miring tim garis miring 8 garis miring 2022 tanggal 10 Agustus 2022 karena pihak penggugat tidak mengetahui siapa tim yang melakukan pemeriksaan dan penggugat tidak pernah menerima surat panggilan atas pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam dugaan yang dituduhkan oleh tergugat. Sehingga tergugat harus membuktikan secara jelas dan tegas dengan bukti-bukti yang konkret. Yang keenam, bahwa tim pemeriksa berdasarkan surat Ketua Tim Pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe nomor 03 garis miring tim garis miring 8 garis miring 2022 dibentuk tidak berdasar pada ketentuan yang telah diatur dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 94
tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sebagaimana termuat pada bagian kelima tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Selanjutnya, poin ke-7, bahwa setelah membaca surat keputusan dari Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tanggal 25 Agustus 2022, pihak penggugat merasa bahwa surat keputusan tersebut dibuat dan diputuskan secara sepihak tanpa adanya klarifikasi yang berkaitan dengan kesalahan atau permasalahan yang menjadi latar belakang atau alasan diterbitkannya surat keputusan tersebut, sehingga hak-hak penggugat untuk memperoleh kesempatan memberikan keterangan yang berkaitan dengan alasan diterbitkannya surat keputusan tersebut sama sekali tidak diberikan. Yang ke-8, bahwa surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tanggal 25 Agustus 2022 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas persamaan atau equality. Yang kedua, asas ketidakberpihakan. Poin ke-9, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dasar gugatan pihak penggugat, maka dasar gugatan pihak penggugat telah memenuhi untuk dibatalkannya surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2B dan 2C Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Poin yang ke-10, bahwa gugatan dalam perkara ahwo surat keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya, petitum gugatan dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor 662 garis miring Bupati Konawe garis miring 8 garis miring 2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. Poin yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Yang kelima, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Novaris Sobar Priyatna SHMH dan Iin Supriyatmini SHMH. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, pihak tergugat apakah akan memberikan tanggapan terhadap gugatan dari pihak penggugat? Iya, Yang Mulia. Apakah jawaban gugatan telah siap? Belum, Yang Mulia. Butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan jawaban gugatan? 2 jam saja, Yang Mulia. Pihak penggugat apakah keberatan dengan waktu yang diminta oleh pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan surat jawaban gugatan, maka persidangan akan diskors selama 2 jam. Skors dicabut. Baik, pihak tergugat apakah telah siap dengan jawabannya? Baik, silakan maju dan memberikan salinan jawaban.
Baik, pihak tergugat, apakah jawaban gugatan akan dibacakan seluruhnya atau pokok-pokoknya saja? Akan dibacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk pihak tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penggugat beserta kuasa hukum yang kami hormati, serta hadirin yang berada di ruang persidangan ini. Izinkanlah kami, kuasa hukum tergugat, untuk membacakan jawaban gugatan atas sengketa tata usaha negara dengan nomor register 33-G-2022-PT UN Kendari. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober tahun 2022, kami, David Adiwijaya SHMH dan Fiona Ayu Lestari SHMH, selaku kuasa hukum tergugat, dengan ini hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa terhadap seluruh uraian dalil gugatan penggugat, tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut. A. Bahwa benar penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat pembina utama Madya golongan ruang 4D dan terhitung mulai tanggal 1 September 2019 telah diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe nomor 101 tahun 2019. B. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2022, surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SP MSI telah diterima oleh penggugat. C. Bahwa benar tergugat Bupati Konawe telah memberikan surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tertanggal 25 Agustus 2022 atas dasar laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa lapangan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil nomor 3 garing tim garing 8 garing 2022 tanggal 10 Agustus 2022. D. Bahwa yang dalam laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa saudara Amiruddin SPMSI terkait pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil nomor 3 garing tim garing 8 garing 2022 tanggal 10 Agustus 2022 tersebut, penggugat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di mana sebagai seorang ASN tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal 3 huruf E dan pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. E. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 22 April 2022 ditemukan fakta bahwasanya penggugat ternyata tidak masuk kerja selama 14 ditambah dengan hasil laporan pemeriksaan tanggal 4 Juli 2022 penggugat juga tidak masuk selama 12 hari tanpa alasan yang sah sehingga jumlah total penggugat tidak masuk kerja adalah 26 hari. Maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan kepada penggugat. Melalui surat keputusan Bupati nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2022 atas dasar laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil nomor 3 garing tim garing 8 garing 2022 tertanggal 10 Agustus 2022. F. Bahwa laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil nomor 3 garing tim garing 8 garing 2022 tertanggal 10 Agustus 2022 merupakan sebuah
tahapan tindak lanjut dari dikeluarkannya Surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700 /8 IFVS INSP 2022 tanggal 25 April 2022 perihal laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas usul pertimbangan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. G. Bahwa pada poin keempat, gugatan, penggugat terbukti melanggar terhadap kewajiban yang memiliki dampak negatif pada pemerintah atau negara dan mengganggu kelancaran tugas berdasarkan pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. H. Bahwa penggugat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil nomor 3/tim/8/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 dan Surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700/8 IFVS/INSP 2022 tertanggal 25 April 2022 perihal laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas usul pertimbangan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Penggugat dinyatakan tidak masuk kerja selama 26 hari kerja tanpa alasan yang sah, sehingga hal tersebut menyebabkan terganggu atau terhambatnya kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja sebagaimana yang dimaksud oleh pokok perkara poin ketiga huruf G. I. Bahwa atas perilaku penggugat, maka sudah selayaknya Bupati menerbitkan surat keputusan nomor 662/Bupati Konawe /8/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan kepada Saudara Amiruddin SP MSI karena hal tersebut telah memenuhi unsur pasal 11 huruf E angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil. J. Bahwa pada gugatan poin ke-6, penggugat meminta kepada pihak tergugat untuk dapat membuktikan secara jelas dan tegas bukti-bukti yang konkret mengenai si penggugat yang tidak mengetahui siapa tim pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan dan penggugat merasa tidak pernah menerima surat panggilan atas pemeriksaan pelanggaran disiplin dalam gugatan yang dituduh oleh tergugat. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian terkait dengan surat panggilan yang telah diberikan sebanyak 4 kali teruntuk penggugat yang terhitung dari tanggal 25 Maret 2022, tetapi pihak penggugat tidak pernah hadir dan tidak didatangi kediamannya oleh pihak tergugat, tidak pernah dapat respon yang baik. K. Bahwa penggugat menyatakan laporan pemeriksa dalam pembentukannya tidak mengikuti aturan dalam pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, berdasarkan keterangan yang telah disampaikan tergugat dalam pokok perkara nomor 3 huruf I, maka pihak tergugat berinisiatif untuk memeriksa asisten 1, sekda, dan staf ahli yang mana keduanya di kantor selalu bekerjasama dengan si penggugat atas dasar pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, bahwa pada gugatan poin 7, penggugat merasa surat keputusan dibuat dan diputuskan secara sepihak tanpa adanya klarifikasi yang berkaitan dengan kesalahan atau permasalahan yang menjadi latar belakang atau alasan diterbitkannya surat keputusan tersebut, sehingga penggugat merasa hak-haknya untuk memperoleh kesempatan
memberikan keterangan tidak dipenuhi, sebagaimana telah dijelaskan dalam pokok perkara poin ketiga huruf E, I, dan J yang mendasari dibuat dan diputuskannya surat keputusan tersebut. M. Bahwa penggugat nampaknya tidak menyadari akan pelanggaran disiplin yang telah dilakukannya karena penggugat terus menganggap bahwa penjatuhan hukuman disiplin karena penggugat tidak masuk kerja selama 26 hari kerja tanpa alasan yang sah adalah hal yang menyimpang dari nalar. Padahal sangat jelas bahwa perilaku penggugat adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 3 huruf E dan pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta mengakibatkan adanya dampak negatif dan mengganggu kelancaran tugas seperti yang telah disebutkan pada pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya Fiona Ayu Lestari SHMH. Terima kasih. Lanjutkan yang mulia. Saya izin melanjutkan yang mulia. Bahwa SK Bupati telah disusun sesuai asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan SK nomor 662 garing Bupati Konawe garing 8 garing 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan nomor 662. Tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh tergugat sah. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Kendari 18 Oktober 2022, hormat kami kuasa tergugat David Adiwijaya SHMH dan Fiona Yulestari SHMH. Cukup yang mulia. Baik, pihak penggugat apakah akan memberikan tanggapan atas jawaban dari pihak tergugat? Iya yang mulia. Pihak penggugat membutuhkan waktu berapa lama untuk menyusun replik? Mohon izin yang mulia, kami dari pihak penggugat membutuhkan waktu sekitar 7 hari ke depan untuk menyusun replik. Baik, pihak tergugat apakah keberatan akan waktu 7 hari? Tidak yang mulia. Baik, Panitra, 7 hari dari sekarang hari apa? Untuk 7 hari ke depan adalah hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan untuk hari juga tanggal tersebut tidak ada persidangan lain yang mulia. Baik, karena kedua belah pihak telah hadir pada persidangan hari ini, maka tidak perlu dilakukan pemanggilan lagi karena pemberitahuan ini dianggap pemanggilan resmi oleh pengadilan, maka persidangan hari ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Kendari dengan nomor register perkara 33-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari antara Amiruddin selaku pihak penggugat dan Bupati Kabupaten Konawe selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan pada minggu lalu, maka persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan replik. Pihak penggugat apakah telah siap dengan repliknya? Baik, pihak tergugat apakah telah mendapatkan salinan replik? Belum yang mulia. Baik, dipersilakan kepada pihak penggugat untuk membagikan salinan repliknya. Baik yang mulia. Baik, untuk pihak
Penggugat, replik akan dibacakan seluruhnya atau pokok-pokoknya saja? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Pihak penggugat dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim, Yang Mulia, pihak tergugat, dan kuasa hukumnya yang kami hormati, serta hadirin yang berada di ruang persidangan ini, izinkanlah kami, kuasa hukum dari saudara penggugat, untuk membacakan replik dari kami. Replik dalam sengketa tata usaha negara, perkara nomor 33-G-2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, antara Amiruddin SPMSI selaku penggugat melawan Dr. Anda Amelia Asri Putri SHMH, Bupati Kabupaten Konawe selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pemeriksa perkara nomor 33-G-2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Novaris Sobar Priyatna SHMH dan Iin Supriyatmini SHMH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2022 bertindak untuk dan atas nama Amiruddin SPMSI, tempat tanggal lahir Kendari 30 Agustus 1965, pekerjaan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Sebagai penggugat menyampaikan tanggapan atas jawaban atau eksepsi yang diajukan oleh Dr. Anda Amelia Asri Putri SHMH sebagai Bupati Kabupaten Konawe yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa David Adi Wijaya SHMH dan Fiona Ayu Lestari SHMH sebagai tergugat yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa berdasarkan jawaban gugatan tergugat poin 2 huruf I, tergugat merasa bahwa penggugat layak untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan pasal 11 huruf E angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan tersebut tidak dapat dikenakan terhadap penggugat sebab penggugat memang tidak masuk kerja, yang mana jika dijumlahkan dalam setahun ini berjumlah 26 hari kerja, namun penggugat tidak masuk kerja selama waktu tersebut bukan tanpa alasan yang tidak sah, sebab alasan penggugat tidak masuk kerja adalah karena 14 hari yang pertama dikarenakan telah didiagnosa oleh dokter terkena penyakit stroke ringan. Kemudian 12 hari sisanya penggugat tidak dapat masuk kerja kembali dikarenakan penyakit stroke ringannya tersebut kembali kambuh, yang menyebabkan penggugat tidak mampu untuk melaksanakan tugas kantornya sebagai sekda. Selain itu, selama penggugat tidak masuk kerja, ajudannya lah yang menyampaikan izin tidak masuk kerjanya kepada asisten penggugat. Poin yang kedua, bahwa berdasarkan poin jawaban gugatan tergugat poin 2 huruf J yang menyatakan bahwa penggugat telah dipanggil untuk memenuhi pemeriksaan disiplin pegawai negeri sipil sebanyak 4 kali sesuai tanggal yang disebut pada jawaban gugatan. Namun, nyatanya penggugat tidak pernah menerima satupun surat panggilan tersebut, sehingga pemerintah Kabupaten Konawe telah melanggar ketentuan pada pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil bagian kelima terkait tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin karena proses pemanggilan PNS tidak sesuai prosedur pasal di atas. Yang ketiga, bahwa selanjutnya terkait dengan prosedur pembentukan tim pemeriksa dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Berdasarkan pasal yang telah disebut di atas, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar haruslah diperiksa oleh tim pemeriksa,
Sedangkan terkait dengan pemeriksaan guna pembentukan Surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700-08-IFVES-INSP.2022 yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2022 perihal laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu PDTT atas usul pertimbangan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe telah mengalami cacat prosedur. Sebab pada laporan tersebut dibentuk atas dasar bukan tim pemeriksa secara resmi dan PNS yang diperiksa bukanlah PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kerja, yang mana dalam hal ini adalah saudara penggugat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keempat, bahwa berdasarkan jawaban gugatan poin 2 huruf K, tergugat menyatakan bahwa atas inisiatifnya memeriksa asisten penggugat dan seorang staf ahli atas dasar pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang berbunyi, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin. Jika pasal 30 tersebut yang menjadi dasar alasan atas diperiksanya orang lain dan bukan PNS yang bersangkutan, maka sudah jelas bahwa hal tersebut telah melanggar pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, bagian kelima tentang tata cara pemeriksaan tentang penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Dari isi pasal yang telah disebut tadi, jelas bahwa pihak yang seharusnya diperiksa adalah PNS yang melakukan pelanggaran itu sendiri dan bukanlah orang lain. Jika pada pasal 30 tim pemeriksa diperbolehkan meminta keterangan dari pihak lain, maka hanya sebatas sebagai keterangan tambahan saja. Sebab keterangan utamanya tetaplah harus berasal dari PNS yang melakukan pelanggaran tersebut diperiksa secara langsung. Bahwa berdasarkan uraian alasan penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 662 Bupati Konawe /8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor 662 Bupati Konawe /8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 5. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Nopari Sobar Priyatna SHMH dan Iin Supriyatmini SHMH. Cukup yang mulia. Baik, karena replik telah dibacakan oleh pihak penggugat, maka selanjutnya adalah duplik oleh pihak tergugat. Apakah pihak tergugat telah siap dengan dupliknya? Belum, yang mulia. Pihak tergugat membutuhkan waktu berapa lama untuk menyiapkan duplik? Mohon izin yang mulia, kami membutuhkan 7 hari ke depan untuk menyusun duplik yang mulia. Baik, gimana? Pihak penggugat apakah keberatan dengan waktu 7 hari? Tidak yang mulia. Mitra, 7 hari dari sekarang hari apa dan apakah ada agenda sidang? Untuk 7 hari ke depan adalah hari Selasa tanggal 1 November 2022 dan tidak ada jadwal sidang di hari tersebut ya mulia. Kepada para pihak karena telah hadir pada hari ini maka tidak dilakukan pemanggilan karena pemberitahuan ini adalah pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Kendari dengan nomor register perkara 33-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari antara Amiruddin selaku pihak penggugat melawan Bupati Konawe selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada minggu lalu, sidang hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat.
Bagaimana pihak tergugat? Apakah telah siap? Siap Yang Mulia. Apakah pihak penggugat telah mendapatkan salinan duplik? Belum Yang Mulia. Silakan untuk pihak tergugat membagikan salinannya. Baik, untuk pihak tergugat, apakah duplik akan dibacakan seluruhnya atau pokok-pokoknya saja? Dibacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Dipersilahkan untuk pihak tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, pihak tergugat dan kuasa hukumnya yang kami hormati serta hadirin yang berada di ruang persidangan ini. Izinkanlah kami kuasa hukum dari saudara penggugat untuk membacakan duplik kami. Surat gugatan dengan nomor register sengketa 33/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Duplik dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 33/G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari antara Amiruddin SPMSI selaku penggugat melawan Dr. Anda Amelia Asri Putri SHMH Bupati Kabupaten Konawe selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pemeriksa perkara nomor 33/G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, David Adiwijaya SHMH dan Fiona Ayu Lestari SHMH untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Kantor Advokat Adiwijaya SHMH dan Partners yang beralamat di Jalan Poros Bandara Halu Oleo Ranometo nomor 12 Kecamatan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Konawe, tempat kedudukan Jalan Inolobungga 2 Punaha, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebagai tergugat menyampaikan tanggapan replik yang diajukan oleh Amiruddin SPMSI sebagai Sekda Kabupaten Konawe yang dalam hal ini diwakili kuasa Novaris Sobar Priyatna SHMH dan Iin Supriyatmini SHMH. Sebagai penggugat yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 25 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa berdasarkan replik dalam pokok perkara poin 1, penggugat tidak masuk selama 26 hari kerja dikarenakan sakit stroke ringan dan telah menyampaikan izinnya kepada asisten penggugat lewat ajudannya. Namun hal yang perlu penggugat ketahui bahwa izin tersebut tidak pernah sampai ke pihak tergugat. 2. Bahwa berdasarkan replik dalam pokok perkara poin 2, penggugat menyatakan sama sekali tidak menerima surat panggilan yang kami berikan. Sedangkan dari pihak tergugat telah mengirimkan surat panggilan sebanyak 4 kali, yang mana surat panggilan tersebut telah kami berikan melalui asisten penggugat untuk disampaikan kepada penggugat. 3. Bahwa berdasarkan replik dalam pokok perkara poin 3, benar adanya surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700-08-IFES-INSP 2022 tanggal 25 April 2022 perihal laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertimbangan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe tidak dibentuk berupa tim pemeriksa. 4. Bahwa berdasarkan replik dalam pokok perkara poin 4, tergugat melakukan hal tersebut dikarenakan saudara penggugat yang tidak pernah hadir dalam panggilan untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS yang kami berikan. Bahwa berdasarkan uraian alasan penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan nomor 662 Bupati Konawe 8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan tertanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh tergugat sah. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
Demikian duplik ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami David Adiwijaya SHMH, Fiona Yulstari SHMH. Cukup Yang Mulia. Baik, karena duplik telah dibacakan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat. Untuk mempersingkat waktu, para majelis hakim menawarkan untuk pembuktian surat dijadikan satu, pihak tergugat dan pihak penggugat. Apakah para pihak keberatan? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Apakah waktu 7 hari cukup? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Cukup, Yang Mulia. Panitra, Untuk 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 8 November 2022 dan tidak ada jadwal sidang di hari tersebut, Yang Mulia. baik, karena para pihak telah hadir pada persidangan hari ini, maka tidak perlu dilakukan pemanggilan lagi karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Sidang ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 33-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari antara Amiruddin selaku pihak penggugat melawan Bupati Kabupaten Konawe selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, maka persidangan hari ini adalah pengumpulan bukti oleh para pihak kepada pihak penggugat. Apakah telah siap dengan buktinya? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Siap, Yang Mulia. Kepada para pihak dipersilakan untuk maju untuk memberikan bukti-buktinya. Agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian saksi para pihak, khususnya pihak penggugat. Apakah telah siap dengan saksinya? Siap, Yang Mulia. Kepada Kami akan menghadirkan 2 orang saksi, Yang Mulia. baik. Kepada pihak penggugat silakan untuk menghadirkan saksinya. Baik, Yang Mulia. Saksi atas nama Parel silahkan masuk ke ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan tunjukkan kartu identitas saudara. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat Yang Mulia dan saya siap mengikuti persidangan. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara, harap dijawab dengan suara yang jelas, dapat dimengerti apakah saudara saksi? Mengerti Yang Mulia. Nama? Nama saya Farel Setiawan Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Kendari
3 Mei 1995 yang mulia. Alamat? Alamat saya di Jalan Wijaya Kusuma nomor 14, Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang mulia. Pekerjaan? Pekerjaan saya sebagai ajudan Sekda Konawe. Agama? Agama saya Islam yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Silakan. Sebelum saudara memberikan keterangan saksi, saya akan mengangkat sumpah saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan maju satu langkah ke depan. Saudara saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan kesaksian yang saya miliki. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Baik, untuk saudara saksi, tahukah Anda kenapa Anda dipanggil ke persidangan ini? Coba jelaskan. Iya, saya tahu yang mulia. Saya dipanggil ke dalam persidangan sebagai saksi dari Bapak Kamir. Saya tahu bahwa Bapak Kamir itu tidak masuk kerja pada bulan Maret, dikarenakan terkena stroke ringan. Dan di bulan Juni, stroke ringan Pak Kamir sempat kambuh kembali. Oleh karena itu Bapak tidak sempat masuk kerja yang mulia. Apakah dapat Anda pastikan bahwa penggugat saat itu memang terkena stroke ringan? Tentu yang mulia, karena saya yang menyupirkan mobil Bapak menuju rumah sakit. Oke. Lalu apakah selama penggugat tidak masuk kerja, apakah penggugat tidak memberikan keterangan sama sekali kepada kantornya? Ada yang mulia. Saat itu saya mengirimkan izin Bapak kepada asistennya di kantor. Untuk pihak penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ya, ada yang mulia. Saudara saksi, izin yang saudara saksi sampaikan berupa apa? Surat izin tidak masuk kerja beserta surat keterangan dokter secara elektronik lewat email, Pak. Saudara saksi, mengapa saudara mengirimkan izin penggugat secara elektronik? Karena saat itu saya juga sibuk membantu ngurus Bapak yang sedang sakit, sehingga saya tidak sempat untuk menyerahkan langsung ke kantor Bapak kami. Ya, baik, cukup yang mulia. Pihak tergugat apakah akan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi? Iya, yang mulia. Baik, dipersilahkan. Tadi saudara saksi katakan bahwa saudara mengirim izin penggugat secara elektronik kepada asisten penggugat. Dapatkah Anda pastikan bahwa izin tersebut sampai kepada asisten penggugat? Saya pastikan sampai, Bu. Namun karena saya menyampaikan secara elektronik atau lewat yang lain, mungkin saja tertipu dengan pesan yang lain. Jika izin tersebut tidak terbaca oleh asisten penggugat, apakah Anda bisa mempertanggungjawabkannya? Mohon maaf yang mulia, pertanyaan dari pihak penggugat terlalu menekan saksi kami, tergugat. Oke, baik, dimohon untuk pihak tergugat tidak menekan saksi. Pihak penggugat apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah cukup? Cukup yang mulia.
Saksi silakan maju ke depan untuk mengambil surat identitas dan saya peringatkan untuk tidak berbincang-bincang dengan saksi atau ahli lainnya di luar persidangan. Baik, untuk pihak penggugat apakah ada saksi lainnya? Masih ada yang mulia. Baik, boleh dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi Atina, silakan memasuki ruang sidang. Ya, baik, saudara saksi silakan tunjukkan kartu identitas saudari. Oke, loh, kok tidak? Oke. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam persidangan pada hari ini? Ya, siap yang mulia. Oke. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari. Harap dijawab dengan jelas, dapat dimengerti? Iya, dapat dimengerti yang mulia. Nama? Dr. Atina Nadaulia, SPBV. Tempat tanggal lahir? Kendari 20 Maret 1988. Alamat? Jalan Haji Abdul Silandai, nomor 125, Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Pekerjaan saudari? Dokter neurologi atau saraf. Agama? Islam. Jenis kelamin? Perempuan? Kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Sebelum saudari saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan maju satu langkah. Saudari saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan kesaksian yang saya miliki. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara tahu alasan saudara dipanggil ke persidangan? Tahu yang mulia, saya dipanggil ke persidangan ini sebagai saksi dari penggugat. Penggugat merupakan salah satu pasien saya yang mengalami riwayat stroke ringan. Saudara saksi bisa jelaskan mengenai penyakit yang diderita oleh pihak penggugat? Bisa yang mulia. Stroke ringan atau Transit Ischemic Attack atau TIA merupakan masalah kesehatan yang muncul karena terdapatnya penyumbatan dari pembuluh darah yang mengantarkan nutrisi dan oksigen ke otak oleh endapan lemak. Berbeda dengan stroke pada umumnya, TIA terjadi secara mendadak dan relatif singkat. Oke, bisakah saudara saksi jelaskan dampak dari penyakit tersebut terhadap penggugat? Bisa yang mulia. Stroke ringan dapat menyebabkan kelemahan otot wajah. Tandanya adalah wajah turun ke salah satu sisi atau menyebabkan tidak simetrisnya wajah, tidak dapat tersenyum, tidak dapat mengerutkan dahi, mata dan mulut turun ke bawah. Penderita stroke ringan juga kemungkinan tidak dapat mengangkat
kedua tangan dan tungkai. Hal ini terjadi karena anggota gerak lemas dan mati rasa pada salah satu sisi tubuh. Baik, saudara saksi, dengan keadaan yang seperti saudari jelaskan tadi, apakah memungkinkan bagi penggugat untuk melakukan kembali pekerjaannya? Tidak, Yang Mulia, meski stroke ringan hanya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi kondisi ini secara mudah dapat menyebabkan stroke permanen, sehingga Bapak Amir diharuskan untuk menjalani perawatan berlanjut. Pihak penggugat apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, berdasarkan penjelasan tadi, apakah ada kemungkinan penyakit dari penggugat ini dapat kambuh? Iya, bisa. 3 atau 4 bulan pertama setelah stroke ringan, di mana Cukup, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, benarkah penggugat mengalami stroke ringan selama 2 kali di bulan Maret dan bulan Juni? benar, Bapak Amir mengalami stroke pertama pada bulan Maret dan kambuh kembali pada bulan Juni. Oke. Baik, cukup Yang Mulia. Penggugat apakah telah... Cukup, Yang Mulia. Baik, untuk saksi, keterangan saksi pada persidangan hari ini dianggap cukup. Apabila apabila memerlukan keterangan saksi, apakah Anda bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia, Yang Mulia. Baik, untuk saksi silakan maju ke depan untuk mengambil identitas dan saya peringatkan untuk tidak berbincang-bincang dengan ahli atau saksi lainnya di luar persidangan. Baik, karena saksi dari pihak penggugat telah dihadirkan semua, pihak tergugat apakah akan menghadirkan saksi? Berapa orang? 2 orang Yang Mulia. Baik, silahkan dihadirkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada saksi Zidan, silakan memasuki ruang persidangan. Saksi memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi silakan tunjukkan kartu identitas saudari. Oke, silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara, harap dijawab dengan jelas. Apakah saudara mengerti? Oke. Nama? Nama saya Adi Wijaya, SIP yang mulia. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Kendari 20 Agustus 1995 yang mulia. Alamat? Saya bertempat tinggal di Jalan Budovi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang mulia. Pekerjaan? Saya sebagai asisten sekretaris daerah Konawe yang mulia. Agama? Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, benar? Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah saudara. Apakah saudara bersedia? Silakan maju 1 langkah ke depan.
Saudara saksi, silakan ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan kesaksian yang saya miliki. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, untuk saudara dipanggil ke persidangan. Jika Baik. jelaskan. Baik yang mulia, saya dipanggil ke dalam persidangan sebagai saksi dari pihak tergugat yang mulia. Yang saya tahu bahwa Bapak Amir tidak masuk kerja sudah selama 26 hari yang mulia, dan telah juga dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Menurut surat keputusan Bupati Konawe nomor 662 yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2022 yang mulia. Oke, sebelum Anda menjalani pemeriksaan tersebut, apakah Anda menerima titipan dari atasan Anda terkait surat panggilan pemeriksaan yang ditujukan untuk saudara penggugat? Iya yang mulia. Lalu, apakah saudara saksi mengetahui alasan penggugat yang tidak masuk kerja selama 26 hari kerja? Tidak yang mulia. Izin yang mulia, Farel yang mengirimkan izin saya kepada kamu waktu itu. Apakah Saya tidak pernah menerima tersebut, Pak. Pihak penggugat diharap tenang. Oke, silakan saksi lanjutkan pernyataannya. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Untuk surat izin yang dikatakan oleh Bapak Amir, saya tidak pernah menerima sebelumnya yang mulia. Ada yang mulia. Ya, Jadi begini, Adi. Kemarin waktu saya tidak masuk kerja antara bulan Maret dan Juni, itu karena saya stroke. Kemudian karena Farel sibuk mengurusi saya selama saya sakit, jadi saudara Farel tidak sempat untuk mengirimkan surat izin itu. Jadi saudara Farel mengirimkan surat izin itu secara elektronik via email. Apakah saudara telah mengecek email saudara? Saudara pihak bagaimana? Sebentar yang mulia, izin membuka HP saya untuk mengecek email. Ternyata benar adanya yang mulia. Mohon maaf Bapak Amir, ternyata tertimbun dengan pesan saya yang lain. Pihak penggugat tanggapannya. Lalu mana surat panggilan yang seharusnya kamu berikan kepada saya? Untuk surat panggilan yang pertama, sepertinya tercampur dengan berkas saya yang lain. Dan kemudian untuk surat panggilan yang kedua, basah terkena tumpahan kopi saya yang mulia. Untuk surat panggilan yang ketiga dan keempat, dikarenakan setelah masuk, Bapak hanya bekerja selama setengah hari. Maka pekerjaan tersebut membuat saya keteteran dan lupa untuk menyampaikan surat tersebut yang mulia. Pihak penggugat apakah ada tanggapan? Dipersilahkan. Setelah semua yang terjadi karena kelalaian kamu mau bertanggung jawab atas hukuman yang saya terima ini? Yang mulia, penggugat telah menekan saksi kami. Pihak penggugat untuk tetap tenang dan tidak menekan saksi. Baik yang mulia. Pihak penggugat apakah ada yang ditanyakan? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara saksi, keterangan Anda dianggap cukup. Apabila diperlukan
keterangan lagi, apakah Anda bersedia untuk diperiksa di persidangan selanjutnya? Bersedia Yang Mulia. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan untuk mengambil surat identitas dan saya peringatkan untuk tidak berbincang di luar persidangan bersama saksi atau ahli lainnya. Baik Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah saksi lainnya setelah hadir? Iya Yang Mulia. Silakan dihadirkan di ruang persidangan. Baik Yang Mulia. Saudari saksi Bella silakan masuk ke ruang persidangan. Saksi masuk ke ruang persidangan. Oke, baik. Saudara saksi silakan tunjukkan kartu identitas saudari. Baik, silakan duduk kembali. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan bersedia Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari. Harap dijawab dengan suara jelas. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Nama? Bella SH Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Kendari 3 Februari 1996 Yang Mulia. Alamat? Andonohu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Pekerjaan? Saya sebagai staf ahli di Kabupaten Konawe Yang Mulia. Agama? Islam Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar Yang Mulia. Baik, sebelum saudari saksi memberikan keterangan, apakah saudari saksi bersedia untuk saya angkat sumpahnya? Bersedia Yang Mulia. Silakan untuk maju ke depan. Baik, saudari saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan kesaksian yang saya miliki. Silakan kembali ke tempat. Baik, untuk saudari saksi, apakah saudari tahu alasan Anda dipanggil ke persidangan ini? Tahu Yang Mulia, saya sebagai saksi dari pihak tergugat dan saya mengetahui bahwa Bapak Amir tidak masuk kerja selama 26 hari Yang Mulia. Anda tahu bahwa tanggal 28 April dilakukan pemeriksaan terkait tidak masuk kerjanya saudara pihak penggugat. Benar Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa pihak penggugat tidak masuk kerja selama 20? Tidak Yang Mulia. Bisakah saudari penggugat, mohon maaf, saksi, bisakah jelaskan bagaimana sosok penggugat menurut Anda? Yang saya ketahui Bapak Amir merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam tugasnya. Makanya kemarin saya cukup kaget bahwa Bapak Amir tidak masuk kerja selama 26 hari Yang Mulia. Apakah sebelum kasus ini pernahkah saudara penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan juga? Tidak Yang Mulia. Penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan ditanyakan. Mohon izin Yang Mulia. Pihak saksi, selama penggugat bekerja sebagai sekda, adakah perilaku penggugat yang kurang baik di kantor terhadap pegawai yang lain? Ada Pak. Sebagai atasan, Bapak Amir seringkali terpancing emosinya ketika ada karyawannya yang melakukan kesalahan Pak. Baik, sudah cukup Yang Mulia. Baik, untuk sementara keterangan kami anggap cukup. Apakah saudari saksi bersedia untuk datang di persidangan untuk memberikan keterangan lainnya jika diperlukan? Bersedia Yang Mulia.
Baik, untuk saudari saksi silakan maju ke depan untuk mengambil identitas. Saya peringatkan untuk tidak berbincang dengan saksi atau ahli lainnya di luar persidangan. Harusnya tadi mereka yang pakai ahli. Baik, untuk pihak penggugat, apakah akan mendatangkan ahli? Iya yang mulia, tetapi ahli belum sampai di persidangan, apakah bisa ditunda terlebih dahulu? Baik, saudara pihak penggugat membutuhkan waktu berapa lama? Sekitar 3 jam yang mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk mendatangkan ahli, maka persidangan hari ini diskors selama 3 jam. Iya, boleh. Pegangan kok.